Halo sahabat diare perawat, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman lanjutan dari undang-undang keperawatan yang telah saya share sebelumnya. Kali ini saya akan berbagi bunyi dari pasal 16 sampai dengan pasal 32 dari Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang belajar dan menghafal undang-undang keperawatan. Bagian kedua, tugas dan wewenang. Paragraf 1, umum. Pasal 16. Dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai A. Pemberi asuhan keperawatan, B. Penyuluh dan konselor bagi klien, C. Pengelola pelayanan keperawatan, D. Peneliti keperawatan, E. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan atau F. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Pasal 17. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A, di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang A. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, B. Menetapkan diagnosis keperawatan, C. Merencanakan tindakan keperawatan, D. Melaksanakan tindakan keperawatan, E. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, F. Melakukan rujukan, G. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, H. Memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, I. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, J. Melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Pasal 18. Pasal 18 ayat 1. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat profesi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf A sampai dengan huruf J. Pasal 18 ayat 2. Dalam melakukan pengkajian keperawatan secara holistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf A, perawat profesi melakukan pengkajian dasar dan lanjutan secara menyeluruh. Pasal 18 ayat 3. Dalam menetapkan diagnosis keperawatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf B, perawat profesi berwenang menegakkan diagnosis keperawatan. Pasal 19. Pasal 19 ayat 1. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat vokasi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf A, huruf D, huruf E, huruf G, dan huruf I, kecuali konseling. Pasal 19 ayat 2. Dalam melakukan pengkajian keperawatan secara holistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf A, perawat vokasi melakukan pengkajian dasar secara menyeluruh. Pasal 20. Penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf I dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Pasal 21. Pasal 21 ayat 1. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang A. Melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat, B. Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat, C. Membantu penemuan kasus penyakit
D. Merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat. E. Melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat. F. Melakukan rujukan kasus. G. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat. H. Melakukan pemberdayaan masyarakat. I. Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. J. Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat. K. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. L. Mengelola kasus. M. Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Pasal 21 ayat 2. Perawat profesi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf M. Pasal 21 ayat 3. Perawat vokasi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terbatas pada tingkat keluarga. Huruf C, huruf E, huruf G, huruf J, huruf K, kecuali konseling dan huruf M. Pasal 21 ayat 4. Perawat vokasi melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dan huruf G di tingkat keluarga. Pasal 21 ayat 5. Penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf K dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Pasal 22. Pasal 22 ayat 1. Pelaksanaan kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf M hanya dapat dilaksanakan oleh perawat yang memiliki kompetensi keperawatan komplementer dan alternatif yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan dan atau pelatihan. Pasal 22 ayat 2. Pelaksanaan kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menjadi pelayanan keperawatan yang utama dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Pasal 22 ayat 3. Pelaksanaan kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berfungsi sebagai pelengkap. Pasal 22 ayat 4. Kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan selain tempat praktik mandiri perawat hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan credentialing oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 22 ayat 5. Kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan di tempat praktik mandiri perawat dilaksanakan setelah dilakukan credentialing oleh Dinas Kesehatan Kabupaten strip kota setempat dengan mengacu pada kurikulum pendidikan keperawatan komplementer dan alternatif dan atau modul pelatihan komplementer. Pasal 23. Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf B, perawat berwenang A. Dalam melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga, serta di tingkat kelompok masyarakat. B. Melakukan pemberdayaan masyarakat. C. Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. D. Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat. E. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. Pasal 23 ayat 2. Perawat profesi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf E. Pasal 23 ayat 3.
Perawat vokasi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terbatas di tingkat individu, huruf D dan huruf E kecuali konseling. Pasal 24. Pasal 24 ayat 1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf C, perawat berwenang A. Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan, B. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan, C. Mengelola kasus. Pasal 24 ayat 2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh perawat profesi. Pasal 25. Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf D, perawat berwenang A. Melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika, B. Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan, C. Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 ayat 2. Perawat profesi memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A sampai dengan huruf C. Pasal 25 ayat 3. Perawat vokasi memiliki wewenang membantu peneliti keperawatan sebagai anggota tim penelitian. Pasal 26. Nurse spesialis memiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pasal 21 ayat 2, dan pasal 23 ayat 2, pasal 24, dan pasal 25 ayat 2 yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi nurse spesialisnya. Pasal 27. Tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf E dilaksanakan berdasarkan A. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya, B. Dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Pasal 28. Pasal 28 ayat 1. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf A dapat berupa pelimpahan wewenang delegatif atau mandat. Pasal 28 ayat 2. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan secara tertulis. Pasal 28 ayat 3. Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang. Pasal 28 ayat 4. Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Pasal 28 ayat 5. Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih. Pasal 28 ayat 6. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kompetensinya. Pasal 28 ayat 7. Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara mandat meliputi tindakan A. Memberikan terapi parenteral, B. Menjahit luka, C. Tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi perawat.
Pasal 28 ayat 8. Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara delegatif meliputi tindakan A. Memasang infus, B. Menyuntik, C. Imunisasi dasar, D. Tindakan medis lainnya yang dilakukan sesuai dengan kompetensi perawat. Pasal 28 ayat 9. Jenis tindakan medis lainnya dalam pelimpahan wewenang secara mandat atau delegatif, sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf C dan ayat 8 huruf D, ditetapkan oleh A. Pimpinan rumah sakit bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di rumah sakit atas usulan komite medik dan komite keperawatan. B. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah, Kabupaten, Strip Kota bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di pusat kesehatan masyarakat dan atau klinik atas usul Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan atau pimpinan klinik. Pasal 28 ayat 10. Dalam hal di rumah sakit belum terbentuk komite medik atau komite keperawatan, penetapan jenis tindakan medis lainnya dilakukan oleh pimpinan rumah sakit berdasarkan usulan pejabat yang membidangi keperawatan dan pejabat yang membidangi pelayanan medik di rumah sakit. Pasal 29. Pasal 29 ayat 1. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf B diberikan kepada perawat yang telah mengikuti pelatihan atau orientasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pasal 29 ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30. Pasal 30 ayat 1. Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf F, merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat perawat bertugas. Pasal 30 ayat 2. Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh perawat dengan memperhatikan kompetensi perawat dan telah mengikuti orientasi dan atau pelatihan. Pasal 30 ayat 3. Orientasi dan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Strip Kota. Pasal 30 ayat 4. Dalam menyelenggarakan orientasi dan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Strip Kota dapat melibatkan organisasi profesi atau organisasi profesi terkait. Pasal 30 ayat 5. Dalam rangka sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perawat memiliki wewenang A. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis. B. Merujuk klien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan. C. Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian. Pasal 30 ayat 6. Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat A.
dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau pemerintah daerah. B. Dilakukan oleh perawat di daerah yang tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pasal 30 ayat 7. Keadaan tidak adanya tenaga medis dan atau tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan keadaan tidak adanya fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Strip Kota. Pasal 31. Pasal 31 ayat 1. Dalam hal tidak ada perawat profesi di suatu daerah, perawat vokasi berwenang menyelenggarakan praktik keperawatan dengan kewenangan perawat profesi setelah mendapatkan kesesuaian kompetensi. Pasal 31 ayat 2. Keadaan tidak ada perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Strip Kota. Pasal 31 ayat 3. Kesesuaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui pelatihan dan atau pengembangan kompetensi. Pasal 31 ayat 4. Pelatihan dan atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten strip kota. Pasal 31 ayat 5. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perawat vokasi setelah mendapat surat tugas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten strip kota. Pasal 32. Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 telah terdapat tenaga medis dan atau tenaga kefarmasian, wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 5 tidak berlaku.